Ya, udah. Bagian Abian. Apa tuh? TikTok. Menyapa, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita semua sedang jogging ataupun di jalan pagi ya. Walaupun tidak jogging, lompat-lompatan, setidaknya setiap hari ada kita untuk bergerak mau jalan. Insya Allah kalau kita rutin setiap hari untuk jalan, setidaknya itu adalah menjadikan kesehatan bagi kita. Yang paling penting adalah selain kita menjaga kesehatan kita secara lahiriah, maka kita pun harus menjaga kesehatan batiniah supaya seimbang. Karena apa? Ya, walaupun badan sehat, lahiriah sehat, akan tetapi kalau batinnya tidak sehat, seperti apakah batin yang tidak sehat? Ya, ketika kita ini tidak bisa menjaga hati kita, tidak bisa memanage hati kita, masih suka hasut sama orang, masih iri sama orang, masih dengki sama orang, masih suka kepo sama orang, masih suka gunjing orang, maka itu adalah ciri batin yang tidak baik-baik saja. Maka memang harus ada keseimbangan. Kita untuk kesehatan fisik banyak olahraga, diantaranya menjaga kesehatan kita, dan kita juga wajib menjaga kesehatan hati kita, menjaga kesehatan batin kita dengan banyak apa? Diantaranya thalabul ilmi, mencari ilmu, jangan pernah bosan. Dan dari situlah akan kita tahu bagaimana caranya kita untuk menjaga batin kita. Jangan sampai banyak penyakit, karena itu akan mempengaruhi kepada kesehatan fisik kita. Seperti halnya ketika fisik kita sehat, bagus, tapi hati kita selalu suudzon sama orang, selalu dengki sama orang, yang ada hati juga tidak bahagia, dan tentunya fisik pun akan berpengaruh. Karena fisik juga, kesehatan juga tergantung bagaimana pikiran kita. Maka sebenarnya yang paling kita utamakan itu adalah bagaimana kita membangun, memanage batiniah kita supaya tidak sakit. Ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang menggunjing kita, nah maka bagaimana supaya kita ini batin kita itu tetap bahagia? Kembalikan kepada diri kita bahwa kita juga sama manusia. Memang ketika orang menghina kita, kita kan memang hina di hadapan Allah, tidak apa. Jadi apa yang harus kita harapkan dari kemuliaan kita, diri kita sendiri? Oh, yang pantas dimuliakan itu hanya Allah, pantas dihargai hanya Allah. Jadi kita ini hanyalah hamba Allah yang banyak salah, banyak dosa. Maka disitulah kita akan meredam penyakit hati kita. Tapi kalau seumpamanya dalam diri kita sudah tertanam ketakaburan bahwa ketika kita dihina, ketika kita ini disakiti, ketika kita dizalimi, kemudian kita ini malah balik benci sama orang tersebut, berarti hakikatnya yang perlu dibengkel itu adalah hati kita sendiri. Yang perlu diperbaiki adalah hati kita sendiri. Karena hakikatnya juga adalah sama sebenarnya, antara sedih bahagia itu tergantung hati. Ketika kita disakiti ataupun dihina sama orang, tapi hati kita bawa bahagia, karena sugestinya bukan kesedih, maka tidak akan sedih, tidak bahagia.
sama orang itu alhamdulillah, karena akan menambah amal kita juga, mengurangi dosa kita juga, menghapus dosa kita juga. Ya. Jangan kita juga doakan balik, semoga Allah membalas kezalimannya, membalas penghinaannya. Nah itu berarti kita sama juga. Justru kita bersyukur alhamdulillah. Kita sendiri aja untuk menghapus dosa kita ini kan belum tentu. Tiba-tiba ada orang lain yang ingin menghapus dosa kita, ya alhamdulillah, berarti kita ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah. Hakikatnya ada orang yang mau bantu. Ibaratnya gini, di rumah kita berantakan, kemudian tiba-tiba ada tetangga, biar saya yang bersihkan lah, saya ngepel, saya gini, ibu duduk aja seumpamanya, ya pasti mau, ya kan? Siapa yang gak mau? Udah berantakan begitu, tiba-tiba ada tetangga, bu, saya nggak ada kerjaan ini, biar saya yang beresin aja lah, nggak apa-apa, nggak usah dikasih, nggak usah digaji gitu. Karena saya kalau nggak gerak, saya ini nggak biasa. Maka dia beresin dengan tanpa pamrih. Ya siapa yang nggak mau, pasti siapapun mau. Nah itu karena apa? Karena dia biasa bergerak, kemudian dia tidak bergerak, otomatis mungkin kalau nggak bergerak dia pasti terasa nggak enak badannya. Nah sama orang yang doyannya ngomongin orang ini, kalau nggak ngomongin orang ini kayaknya seperti kayaknya gatal. Makanya ya sudah, ibaratnya seperti itu. Dia dengan sukarela mau menghapus dosa kita, maka ya sudah. Adapun apakah memang berarti nggak dosa, ya itu dosa dia sama Allah, tetap kita wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang tersebut tidak meminta maaf. Jadi memaafkan itu bukan kita menunggu orang minta maaf. Itulah cirinya orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah al jannatu uiddat lil muttaqin, surga itu dijaminkan bagi orang-orang yang takwa. Jadi jangan takut, jangan merasa nanti ini mencoreng nama baik kita. Tidak apa-apa di dunia, nggak apa-apa. Toh Allah Maha mengetahui, nggak usah khawatir kita nggak punya nama di dunia. Ada seorang ulama yang saleh, waliullah, beliau sampai ketika meninggal pun saking masyarakat itu jijiknya, padahal dia tuh ahli ibadah, gak ada yang mau ngurus sama sekali, ditinggalkan begitu aja. Tapi dia cuek, kenapa? Mereka nggak tahu, Allah itu tetap tahu. Dia terkenal ahli sholat, ahli berjamaah, ahli ibadah, ahli masjid. Tapi kok tiap malam dia itu ke tempat pelacuran, pulang-pulang bawa minuman keras. Orang jadi mencibirnya, orang jadi melihatnya jelek. Akan tetapi Assalamualaikum. Masya Allah. Ternyata ada Abang Boy. Sehat? Abang Boy libur ya? Mana sehat? Iya. Libur ya? Iya, karena gurunya ada rapat di dinas pendidikan. Udah berapa putar? Tos 6. Ih, Udah Sabtu. Unap. Udah 6. Saya 5, bukan 4. Oh, gitu. Hebat, ya Allah, mantap. Bisa sakit tadi. Iya. Ustaz Zaki ada? Sama Teteh. Oh, iya. Oh. Iya. Baru apa tadi Ustaz Zaki? tadi. Dari tadi juga? Dua putaran. Oh. Ada Tapi 4. belok kayaknya mau Ke masjid. Oh gitu. Lanjut, saya baru sih. Iya. Mari. Biasa sambil Ayo, Bun. sambil ini aja. Biar nggak terasa. Hah? Nusul boy. Oh iya. Semangat Bang Boy. Iya. Ayo, Assalamualaikum.
orang melihatnya kok setiap dia ahli ibadah, ahli ke masjid, ahli ilmu, tahajudnya rajin, sebelum subuh sudah ke masjid, tapi anehnya setiap malam selalu ke tempat pelacuran. Pulangnya selalu bawa botol minuman keras. Ajak motor. Sehingga sampai istrinya bilang, "Pak, itu gimana? Apa papa nggak merasakan ininya dampaknya? Masyarakat udah betul-betul ngomongin, itu nganggap jelek, jijik gini. Nanti gimana kalau nanti kita meninggal nggak ada yang ngurusin?" Ternyata apa jawaban beliau? Jawaban beliau nggak apa-apa. Mereka kan nggak tahu. Allah itu Maha Tahu. Biarin aja. Nggak apa-apa. Bapak ini nggak ada yang ngurus. Seumpamanya nanti meninggal, nanti yang ngurus jenazah bapak itu raja. Ternyata memang suatu ketika beliau memang lagi jalan di sebuah hutan siang hari, tergeletaklah dia, Allah cabut nyawanya, dan memang masyarakat tahu dia itu meninggal. Ternyata nggak ada sama sekali yang jangankan mengurus, membawakan ke rumah aja nggak ada, karena mereka pikir biarin zina, pemabuk itu biar dimakan sama hewan-hewan buas. Dan ini memang dibiarkan begitu saja. Dan memang qadarullah, pada beberapa hari sebelum itu memang Allah itu mentakdirkan Raja Harun ar-Rasyid itu tiba-tiba pengen berburu, ya melihat menginikan penatnya mungkin karena ngurus negara. Dinikanlah sama sama pengawal-pengawal. Sampailah di satu tempat yang mana tergeletak seorang waliullah itu dalam keadaan meninggal. Terkaget ini Harun ar-Rasyid ini melihat seorang yang sudah mati di hutan, tidak ada yang ngurus sama sekali, tapi terlihat dia itu wajahnya bersih. Akhirnya dipangku lah itu jenazah, dia ditanyakan sama masyarakat, ini rumahnya di mana? Tetap kenapa enggak sampai ini? Mereka semua kabur, nggak mau. Sampailah ke rumahnya, begitu. Sampailah ke rumahnya, tanyakan, istrinya menangis. Ya Allah Pak, apa yang saya katakan juga katakan, nggak ada yang ngurus Pak. Allah. Nah, akhirnya kata raja itu gimana? Kata raja itu, wahai ibu, emangnya sebenarnya kenapa? Kok sampai nggak ada masyarakat sama sekali? Jangankan ngurus, ngambil jenazahnya nggak mau, pada kabur semua karena merasa jijik. Si ibu belum tahu bahwa dia itu raja, belum tahu itu, bahwa karena pakaiannya pun pakaian memburu, bukan seorang raja. Diceritakanlah bahwa beliau ini begini, dia ini soleh, sholat berjamaahnya, sholat tahajudnya, sholat puasanya, segala macam betul-betul soleh. Tapi dianggap pezina, pemabuk. Kenapa? Karena setiap malam dia itu pergi ke tempat pelacuran. Padahal di tempat pelacuran dia itu memang bawa duit. Iya mau? Ya Allah, Gusti teteh. Iya mah jalur santuy. Iya mah jalur santuy ya. Sampai lab di TikTok. Jalan naon? Lanjut. Sabara iya atau sabara? Tilu. Ini mah haheho. Nembe 2 ya. Nembe ka 2 ya. Siap. Ya, enggak. Ya,
Diceritakanlah sama ibu tersebut bahwa inilah memang suamiku seperti ini. Ya, setiap malam dia bawa duit, bukan duit untuk membeli buat membeli perempuan, tapi dia ngasih sama orang PSK tersebut, ngasih duitnya supaya dia itu udah pulang tidak berzinah lagi. Kemudian dia beli minuman itu banyak setiap malam itu, dibawalah ke rumah, sampai di rumah dipecahkan, dihancurkannya itu dengan tujuannya setidaknya aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi setidaknya aku bisa mengurangi orang bermabuk pada saat ini dengan dihancurkannya bir gitu. bir seperti itu. Tapi diganti dulu uangnya, dibayarin gitu ya? Enggak, dia bayar, memang dia beli. Dia beli, sengaja beli sama tersebut, orang tersebut. Setidaknya kalau misalkan orang lain beli kan orang itu minum berarti bermaksiat. Aku yang beli setidaknya mengurangi dari maksiat tersebut. Hancur-hancurkan setiap malam di rumahnya itu beli berapa botol, hancurkan. Orang nggak tahu. Gitu. Kemudian saya pun bilang sama suami, ya wahai suamiku, tapi kan masyarakat begini nanti gimana kalau meninggal? Nah, suamiku bilang, biarlah nggak apa-apa, aku tidak diurus sama siapapun, karena yang akan ngurus aku nanti itu adalah seorang raja. Langsung di situ Raja Harun Ar-Rasyid langsung nangis, langsung dia sujud sama ibunya dalam arti penghormatan kepada seorang wali tersebut. Ya Allah, apa yang dia katakan luar biasa, subhanallah. Aku ini Harun Ar-Rasyid Raja. Langsung ibu itu nangis. Diuruslah sama raja tersebut, disampaikan sama raja tersebut kepada masyarakat, inilah waliullah yang tidak mau terlihat baik di hadapan orang, padahal adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang tidak mengapa dianggap jelek sama orang lain, tapi Allah Maha mengetahui. Seperti itu. Jadi sahabat, itu pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai kita ini merasa hina ketika orang lain menghina. Selama kita berbuat baik, lanjutkan. Jangan berhenti berbuat baik ketika orang lain tidak bisa menerima, ataupun orang malah mencibir kita sehingga kita malu. Nah, itu berarti kita sendiri yang kalah dengan hati kita sendiri. Yang penting jangan juga merasa paling baik. Yang orang yang baik, amal yang baik itu ya ketika tidak melanggar syariat, tidak menyakiti orang, itu adalah amal yang baik. Tapi kalaupun menurut kita baik, padahal itu adalah menyakiti orang, maka itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ini bagi kita semuanya hikmah di pagi hari ini, bahwa kikislah sifat-sifat takaburan dalam diri, karena itu adalah ummul kabair. Induknya dosa besar itu karena dari ketakaburan. Adanya zina, adanya mabuk, adanya judi, semua itu karena ketakaburan. Loh, kok bisa? Ya. Karena merasa diri tidak dilihat oleh Allah. Ketika merasa diri tidak dilihat Allah, bukankah itu adalah sifat takabur? Semua perbuatan karena tidak merasa diri tidak dilihat oleh Allah, merasa diri benar, dan itu adalah satu ketakaburan. Makanya induknya kemaksiatan, induknya dosa itu adalah bunda kawas. Oh, berarti itu Yang meureun kitu tuh lah, ieu mah apa? Oh, Hidatullah juga.
Jadi sahabat-sahabat tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan semuanya. Amin. Jangan sampai lupa. Sehat lahir, sehat Amin batin. ya Allah. Amin. Ya. Amin ya Allah. Karena yang bisa membahagiakan itu adalah ketika kita bisa memanage batinnya kita. Amin ya Allah. Kesedihan ataupun kegundahan itu dikarenakan kita yang tidak bisa memanage hati kita. Insya Allah dengan jiwa yang sehat, akal yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat terletak pada jiwa yang sehat. Amin. Makanya kita olahraga. Olahraga. Olah pikir. Ini lokasi di Masjid Sultan. Masjid Sultan. Mana? Itu balik teh. Ini sana, di bawah. Terima kasih kepada Abi Naila yang sudah memberikan pencerahan di pagi hari ini dengan tema mari kita jaga kesehatan lahir batin kita agar senantiasa bahagia, selamat dunia akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Sangat cerah alhamdulillah cuaca di Masjid Sultan, masjidnya kebanggaan orang Batam. Tuh langitnya luar biasa kan, cerah cerah.